kita harus berhati-hati karena outlook pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan dan perdagangan juga volumenya juga akan terkena penurunan. Maka tentu kita di dalam negeri, seluruh pelaku ekonomi, ya kita harus bersiap-siap dan juga perlu mencari alternatif pasar baru, dan karena persaingan akan semakin ketat karena dengan berbagai biaya masuk yang akan dikenakan, maka tentu kita harus mendorong competitiveness ataupun bagaimana daya saing itu diperkuat. Dan yang ketiga, kita perlu juga melakukan intra perdagangan yang lebih dalam dengan rekan kita di ASEAN. Dan itu menjadi kesepakatan dalam pertemuan dengan menteri-menteri perekonomian ataupun perdagangan di ASEAN. Dan ini juga menjadi target kita karena memang negara-negara berkembang dan negara-negara di blok regional itu menjadi salah satu shock breaker untuk mengerem ketidakpastian gejolak ke depan. Bu Menteri Keuangan, silakan. Ya Bapak, tadi yang disampaikan kita terus harus mewaspadai berbagai dampak dari proses ini yang disampaikan tadi, bahkan dengan pos 3 bulan saja tentu juga sudah akan memberikan dampak. Jadi dalam hal ini Indonesia harus terus menyiapkan berbagai instrumen policy untuk bisa memitigasi dampak dari kebijakan yang mempengaruhi perekonomian dan perdagangan seluruh dunia ini. Ini satu hal, dan kalau dari Kementerian Keuangan tentu kita akan lihat dari instrumen fiskal apa yang bisa kita terus gunakan di dalam space kebijakan fiskal yang ada, agar tetap bisa meminimalkan dampak dan risiko bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat. Di sisi lain, karena ini akan mempengaruhi seluruh tatanan perdagangan dunia, Indonesia juga harus mengantisipasi tatanan perdagangan dunia baru seperti apa, dan untuk bisa menjaga kepentingan nasional, tapi pada saat yang bersamaan melakukan kerjasama. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bahwa Indonesia harus menjalankan amanat konstitusi, menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial. Dan dalam konteks inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh kami yang sesuai dengan instruksi Presiden untuk bisa terus menjalin kerjasama dan ketertiban dunia, karena itu akan memberikan dampak yang positif bagi seluruh negara. Nah, untuk itu kami tentu akan terus melakukan komunikasi koordinasi dengan Pak Menko dan seluruh KL lain, dan juga komunikasi dengan stakeholder agar kita mampu untuk terus menjaga dalam situasi seperti ini kebersamaan dan persatuan menjadi sangat penting, sehingga nanti diskusi dengan dunia usaha seperti yang tadi disampaikan Pak Menko akan terus kita lakukan.